Tema hari ini luar biasa, ya. The history of Israel, ya. Sejarah bangsa Israel. Ya, kita mulai dari kitab Kejadian nanti, ya, sampai kepada abad 21 ini. Ya, cukup banyak, ya, mungkin karena itu tadi nyanyi cepat, lalu biasanya 30 menit nyanyi, ini cuman 20 menit. Ya, memang agak banyak bahannya, semoga bisa cepat selesai. Ya, yang pertama tentu saya baca dulu dari satu ayat firman Tuhan, Kejadian 32 ayat 28. Salah seorang dari teman-teman boleh membaca Kejadian 32 ayat 28. Satu ayat saja. Kejadian 32 ayat 28. Ya, saya mau baca terjemahan versi Firman Allah yang hidup, FAYH. Ya, tadi versi TB, ya, terjemahan baru. Namamu bukan Yakub lagi, kata orang itu, melainkan Israel, artinya pahlawan Allah, yaitu orang yang bergumul dengan Allah. Engkau telah menjadi kuat dan menang dalam pergumulan dengan Allah dan manusia. Ya, jadi sejarah bangsa Israel ini panjang sekali. Tentu kalau ditarik ke belakang dimulai bukan dari Yakub saja, tapi dari awalnya dari Abraham atau Abram. Ya, Abram awalnya dipanggil oleh Tuhan ke tanah perjanjian. Dia disuruh keluar dari tempatnya di Ur, lalu bersama dengan istrinya Sarah mereka merantau ke Haran sampai kepada tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Lalu sampai mereka pada satu waktu sempat tinggal di Mesir. Karena terjadi kelaparan hebat, maka kita tahu semua ceritanya di Kejadian pasal 37 sampai 50, kisah tentang Yusuf. Ya, bagaimana dia dibuang, akhirnya dia menjadi cara Tuhan memelihara umatnya. Akhirnya keluarga besar Israel tadi, Yakub yang namanya diganti menjadi Israel, akhirnya tinggal di Mesir selama 400 tahun. Ya, mereka tinggal di tanah Goshen, yaitu tanah yang diberikan oleh Firaun kepada Yusuf, ya. Nah, sampai di situ maka Israel tinggal atau Yakub dan anak-anaknya tinggal di Mesir, ya. Sampai akhirnya ada Firaun yang sudah tidak kenal lagi kepada Yusuf, ya. Kemudian mereka justru menjadi bangsa budak, ya. Mereka menjadi bangsa budak. Sampai akhirnya Tuhan menyuruh Musa mengeluarkan, memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kemudian pada perjalanannya sampai di kitab Samuel, ya, bagaimana akhirnya bangsa Israel menjadi monarki atau menjadi kerajaan karena tengok kiri kanan tetangga sebelah ada rajanya. Kok kita nggak ada ya? Ya, bangsa Israel awalnya dipimpin langsung oleh Tuhan, ya, dibilang teokrasi. Lalu Tuhan menunjuk imam, hakim-hakim untuk mengadili, nggak pakai raja, cuma pakai hakim, ya, pakai hakim. Tentu hakim juga orang yang diurapi oleh Tuhan. Baca kitab Hakim-Hakim. Lalu kemudian mereka menuntut, pingin punya raja, ya, maka di kitab 1 Samuel dicatat bagaimana Samuel adalah hakim terakhir sekaligus sebagai nabi, ya, sebagai nabi mengurapi Saul sebagai raja. Maka jadilah Israel sebagai sebuah kerajaan, ya. Dan Israel itu mulai naik daun atau tenar di zaman Daud, tetapi puncak keemasannya, kejayaan Israel adalah di zaman Raja Salomo. Kemudian Salomo membangun bait Allah dengan kekayaannya luar biasa, dengan hegemoni kerajaan Israel, ya, sampai dari daerah lain juga studi banding, ya. Ada ratu dari Ethiopia datang ke Israel pengen berguru, pengen melihat sehebat apakah Salomo dan kerajaannya. Lalu dia membangun bait Allah, ya.
Tetapi dalam perjalanannya kemudian terjadi perpecahan ya di dalam bangsa Israel. Ada Israel utara, akhirnya terbagi dua, bagian utara dan bagian selatan. Ya, setelah Salomo, ada Yerobeam, ada Rehabeam, ya catat baca di Tawarik, di Raja-Raja ada ya, di Perjanjian Lama. Nah, yang utara itulah yang kemudian disebut Israel, yang selatan kemudian disebut Yehuda, ya, yang warna biru itu Israel, yang warna orange itu Yehuda, dan mayoritas itu ada di utara. Mayoritas ada di utara, 10 suku, ya, hanya 2 suku yang di selatan. Dan yang di utara ini mereka melakukan yang disebut dengan nikah campur, ya, kawin campur dengan bangsa-bangsa lain, ya, dari orang Asyur dan dari suku-suku di daerah sana. Dan kemudian sebenarnya bukan nikahnya yang paling masalah ya, tapi karena pernikahan itu mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa-dewa, ya, Baal, Asitoret, banyaklah nama-nama dewa ya di Perjanjian Lama, dan Tuhan marah. Ya, Tuhan itu kan perintah yang paling nomor 1 di hukum Taurat itu kan jangan ada padamu Allah lain ya atau ilah lain di hadapanku, nggak boleh ada sesembahan yang lain. Akhirnya yang utara itu dimusnahkan oleh Tuhan. Jadilah sekarang dibilang itu suku-suku Israel yang hilang. Bisa googling nanti 10 suku Israel yang hilang. Sisalah tinggal yang di sebelah selatan yang namanya Yehuda atau kemudian di zaman Romawi disebut dengan Yudea, ya. Tetapi tentu kemudian sekarang ya orang nyebutnya Israel, udah Israel semua. Tapi Israel itu sebenarnya yang Yehuda, ya, terdiri dari 2 atau bahkan sebenarnya 3, ya. Suku Yehuda udah pasti, Tuhan Yesus dari suku Yehuda, ya. Lalu suku apa lagi yang masih tersisa? Rasul Paulus dari suku apa? Enggak tahu ya. Wah, mantap itu. Ya. Dari suku Benyamin. Suku Benyamin masih ada, ya, makanya ada pelawak di Indonesia Benyamin S ya, tapi itu bukan marga, itu nama orang. Ya, dan tentu suku Lewi, ya, suku Lewi. Nah, tapi yang paling banyak disebutkan itu kan dari Yehuda dan dari Benyamin, ya. Nah, berikutnya, ya, pada tahun 580 sekian sebelum Masehi atau abad 6 Masehi lah, sebelum Masehi, ya, Raja Babel, Raja Nebukadnezar datang ke Yerusalem dan menghancurkan kota Yerusalem beserta dengan Bait Allah, ya. Lalu Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Tapi ini udah dinubuatkan, ya, tentu di dalam kacamata sejarah bukan karena nubuatan ya, karena Nebukadnezar hebat. Ya, tetapi dari sebelum Israel dibuang itu nabi-nabi udah bilang. Ya, Nabi Yeremia, ada Hagai, Zakaria, ya. Itu udah jelas diceritakan karena ketegaran hatimu, tegar tengkuk, kedegilan, tidak mau bertobat, maka Tuhan akan membuang kamu. Ya, Tuhan akan membuang kamu. Sampai disebut juga 70 tahun dan terjadi. Ya, ini nubuat yang sudah digenapi. Maka Israel tidak lagi menjadi bangsa yang merdeka, tetapi mereka pernah menjadi negara, entitas politik, ya, entitas politik. Dan itulah juga nanti cikal bakal Israel yang sekarang sama nggak sama Israel yang dulu, ya. Tentu ada samanya, ada bedanya. Bedanya sukunya udah nggak lengkap lagi, ya. Tetapi apakah Israel itu ada di dalam sejarah? Ada, ya. Sumber utamanya dari mana? Tentu dari Alkitab. Ya, itu kan agama. Yang luar agama ada nggak? Ada nanti, ya, nanti. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ketika Asyur jatuh ke tangan Babel yang tadi Raja Nebukadnezar dikalahkan oleh kerajaan Persia. Nah, ini kalau yang ngikutin PA kemarin, ya, Nabi Zakaria, itu adalah masa ketika Raja Kores lalu dilanjutkan Raja Darius memberikan izin untuk orang Israel pulang kampung. Untuk apa? Membangun bait Allah. Ya, membangun bait Allah. Maka mereka mulai membangun bait Allah yang kedua. Awalnya mangkrak. Ya, awalnya mangkrak, terhenti 16 tahun.
ya sekitar tahun 538 sebelum Masehi, lalu mangkrak, dilanjutkan lagi di zaman Zakaria sampai selesai. Ya, kalau tidak salah ingat saya pada tahun yang ke-6 pemerintahan Raja Darius baru diselesaikan pembangunan Bait Allah yang kedua. Ya, tapi mereka di bawah penjajahan. Ya, mulai dari penjajahan Asyur, kemudian tadi Babel, kemudian ini Persia, Media Persia. Ya, nah kemudian berjalannya waktu terus, ya mereka ini memang paling berat tantangannya ya. Padahal tadi Israel artinya pahlawan Allah. Tapi mereka ribuan tahun berada di bawah penjajahan. Ya, Indonesia dibilang 3,5 abad aja rasanya lama banget ya. Orang Israel itu lamanya minta ampun. Ya. Sampai kemudian Raja Alexander Agung dari Makedonia. Di sini banyak alumninya ya. Ya, banyak alumninya. Akhirnya berubah jadi sekolahan. Enggak, ini kebetulan namanya sama. Ini Makedonia benar-benar nama daerah. Yunani maksudnya. Alexander the Great. Ya, kalau saudara-saudara kita bilang Raja Iskandar Agung. Ya, Alexander itu nama Timur Tengahnya Iskandar. Ya, dia menguasai Israel. Ya, karena apa? Ya karena kerajaan Yunani mengalahkan kerajaan Persia. Ya, maka hegemoni Alexander Agung ini luar biasa. Pengaruhnya dicatat juga dalam sejarah, ya. Dan dia membawa budaya Helenisme yang gandrung akan keilmuan, ya, keilmuan budaya Yunani. Para filsuf, ya, kebanyakan memang asalnya dari orang Yunani. Inilah yang kemudian juga mempengaruhi budaya-budaya di seluruh dunia, termasuk dengan Israel. Nah, ini yang tadi saya katakan. Di Alkitab tentu paling banyak buktinya, ya. Cuman kadang orang bilang agama mah susah dijadikan bukti ya. Agama karena sangat subjektif, yang bilang. Adakah bukti di luar Alkitab? Ada, ya. Keberadaan Israel. Ada prasasti Mesa Stone, prasasti batu Mesa tahun 850 sebelum Masehi. Ini prasasti di orang Moab, kerajaan Moab. Ya, di sini dibilang ada Omri Raja Israel disebutkan, tentu bukan pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa mereka. Ya, Omri Lemelek atau apa gitu. Intinya Omri Raja Israel disebutkan. Ya, kata Israel dan nama rajanya. Ya, dan bisa dibandingkan dengan data di Alkitab. Tapi ya prasastinya sederhana cuma gitu aja, nggak banyak cerita yang detail. Alkitab jauh lebih detail daripada semua bukti di luar Alkitab. Yang kedua, dan ini penemuan-penemuannya bukan zaman-zaman Tuhan Yesus ya, ini abad modern tahun 1800 sekian ketemu ini prasastinya. Ya, dari penggalian-penggalian arkeologi dan purbakala. Maka kekristenan tidak pernah takut dengan penggalian-penggalian arkeologi. Ya, kita terbuka. Kritik kadang kan dibilang itu kan cuman agama itu cuma cerita-cerita dongeng, ya. Tapi dengan semakin banyak penggalian-penggalian prasasti, kitab-kitab kuno, ya, di Qumran itu ada Dead Sea Scroll, ya, naskah laut mati yang justru menguatkan ada banyak bagian-bagian kitab suci yang ketemu, yang kalau sekarang kan yang kopi-kopinya lah ya, yang asli dari zaman dulu masih ada, ya. Masih ada dan banyak potongan fragmen-fragmen yang disimpan di berbagai museum di seluruh dunia. Karena itu mau melawan historisitas Alkitab nggak bisa. Ya, kita bukan cuma klaim-klaim agamawi saja, tetapi ada bukti sejarahnya. Dan yang lebih tua lagi prasasti Merneptah. Ya, apa ini? 1200 sebelum Masehi. Ini yang nulis siapa? Firaun. Ya, Firaun Merneptah. Firaun itu bukan nama orang ya, Firaun itu gelar, ya, gelar. Firaun namanya Merneptah. Dia menulis juga tentang Israel di mana akhirnya di zaman dia orang Israel itu hilang powernya, istilahnya dihabisin sama si Firaun, tapi nama Israel disebut, ya. Maka ini lebih dari cukup untuk menjelaskan dan menegaskan eksistensi Israel sejak zaman purbakala, ya, sejak zaman purbakala. Nah, ini juga bagian dari kebudayaan Helenisme tadi ya. Nah, ini si
Raja Antiochus Epiphanes ini pernah menghina orang Israel dengan cara apa? Dia persembahkan babi di bait Allah. Ya, babi itu salah satu binatang haram, ya. Bukan satu-satunya binatang yang haram. Ini menjelaskan kenapa orang Yahudi seolah-olah anti banget sama babi. Ini gara-gara kelakuannya ini, Raja Antiochus Epiphanes, ya. Dia mempersembahkan babi di bait Allah. Ya, mentang-mentang kebudayaan Yunani sedang menjajah orang Israel. Ya, maka dia semena-mena ya menghina. Maka orang Yahudi benci sekali dengan hewan babi. Dan babi beberapa kali dipakai. Ya, menurut catatan sejarah juga di zaman Bapak Gereja Reformator Gereja Martin Luther juga terjadi ini. Seperti kebencian yang berlebihan kepada orang Israel atau orang Yahudi. Ya, ada patung orang-orang yang diberi minum kepada babi apa ya. Saya pernah baca sekitar tahun lalu itu. Ya, jadi dari situ juga dari tulisan di zaman Martin Luther juga yang dipakai untuk mempropagandakan kebencian kepada Yahudi di zaman Hitler. Ya, sehingga kepentingan politik kawin dengan dogma-dogma agama. Sehingga Hitler pada zaman kekuasaannya berhasil mempropagandakan ke seluruh negeri untuk membantai orang-orang Yahudi. Ya, babi yang sering dibikin untuk menghinanya. Ya, sehingga seolah-olah babi satu-satunya yang haram. Padahal banyak sekali, baca di kitab Imamat, banyak sekali hewan yang haram. Ya. Nah, kemudian ini yang mendekati zaman Yesus Kristus. Tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Pompei ya dari Roma menyerang Yudea ya, atau Israel ya. Maka Israel jatuh kepada kekuasaan Romawi ya. Hitungannya tadi mulai dari Asyur, Babel, Media Persia, lalu Makedonia atau Yunani dan lalu jatuh kepada kekuasaan Romawi. Ya, gantian. Ya, sekarang. Dan zaman Yesus lahir juga Israel berada di bawah kekuasaan Romawi. Ya. Nah, kemudian, inilah kehancuran Yerusalem. Ya. Tahun 70 Masehi, maaf salah itu saya tipe SM tulisannya, harusnya M ya. Tahun 70 Masehi, Jenderal Titus, ya ini ada kaitannya dengan nubuatan Tuhan Yesus. Ya, dibilang nanti akan tidak ada batu yang berdiri di atas batu lainnya. Tuhan Yesus menubuatkan kehancuran bait Allah. Ya, zaman Tuhan Yesus. Lalu berapa puluh tahun kemudian langsung tergenapi. Ya, langsung tergenapi oleh Jenderal Titus. Ya, oleh Jenderal Titus. Maka Yerusalem dibakar, termasuk bait suci dibakar, yaitu di catatan sejarah Yahudi malah lebih lengkap catatannya. Ya, tanggalnya, bulannya, sampai jamnya. Ya, tahun 70 Masehi saya lupa tanggal bulannya, saya ingat jamnya, sekitar jam 3 sore katanya. Itu bait Allah dibakar lalu isinya dirampas. Ya, isinya dirampas itu ini relief. Sebuah relief itu ada gambar kaki diannya. Ada gambar kaki diannya. Ini juga bukti sejarah bagaimana bait Allah yang kedua dihancurkan. Yang pertama dibangun Salomo, yang kedua dibangun di nabi-nabi terakhir di perjanjian lama. Ya, zamannya Zakaria, Hagai. Ya. Nah, oh ya tadi saya agak lupa ya, pas kerajaan Israel terbelah dua itu mereka sebenarnya saudara. Ya. Yang utara itulah yang disebut dengan Samaria. Israel utara atau ya yang utara disebut dengan Israel, ibu kotanya Samaria. Jadi sebenarnya Samaria dengan Yerusalem atau Samaria dengan Yehuda itu saudara. Ya, saudara sama-sama orang Israel. Hanya yang Samaria kawin campur. Makanya orang Israel memandang rendah orang Samaria. Ya, dan orang Israel enggak mau ngomong sama orang Samaria. Makanya waktu Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, muridnya bingung. Kok guru ngomong sama wanita Samaria sih?
Ya, karena orang Yahudi nggak ngobrol. Lah orang Samaria juga nggak suka sama orang Yehuda. Ya, karena mereka dianggap rendah. Kalau kita dianggap rendah orang kan kita nggak suka juga sama yang menganggap kita rendah. Ya, maka mereka bikin bait Allah sendiri, mereka bikin pusat keagamaan sendiri di Gunung Gerizim. Inilah yang disebutkan Yesus juga di Yohanes 4 ayat 23 dan 24 ketika berbicara dengan wanita Samaria. Kamu menyembah di Gerizim, kami menyembah di Yerusalem. Tetapi orang-orang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, itu yang disebutkan oleh Yesus. Berikutnya, nah ini mulai kecil-kecil tulisannya, ya. Jadi setelah tahun 70 Masehi ini, Israel secara entitas kebangsaan memang udah kocar-kacir, ya. Mereka terserak ke seluruh bumi, ya. Tentu masih ada sekelompok orang-orang Israel yang ada di daerah sana, ya. Mereka terus menantikan Mesias. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias, kenapa? Karena gambaran mereka Mesias itu adalah gambarannya yang paling mirip adalah Daud, ya, pahlawan perang yang akan menjungkir balikan kekuasaan dunia lalu digulingkan dan menjadi raja. Yesus kan enggak begitu. Makanya mereka enggak terima Yesus sebagai Mesias sampai sekarang, ya. Dan pada tahun 135 Masehi, ya, tahun 135 Masehi, orang Yahudi memberontak kepada Romawi. Ini pemberontakan besar. Ya, pimpinannya nama Simeon Bar Hokba. Ini Simeon ini digadang-gadang, ya, dipropagandakan sebagai Mesias, ya. Kalah, ternyata kalah, berarti bukan Mesias. Mesias pasti menang. Ya, tapi propagandanya ini adalah seorang Mesias. Ya, lalu di tahun berikutnya 136 kaisar Romawi yang sedang berkuasa namanya Hadrianus, ya, kembali menguasai Yerusalem dengan lebih keras lagi, ya. Maka direncanakanlah sebuah strategi agar Israel hilang dari peta dunia, ya. Dahsyat. Nah, ini politik nih, ini politik. Maka waktu itu kan di zaman Yesus juga Herodes yang memerintah kan, Herodes yang memerintah. Bagaimana strategi politiknya? Maka Romawi membagi ketika Herodes Agung mati, orang Romawi membagi kekuasaan di daerah situ kepada 3 anak Herodes, ya. Herodes ini juga gelar, ya. Anaknya yang pertama namanya Herodes Antipas, ya. Herodes Antipas dikasih wilayah Yudea, ya. Jadi ini bukan lagi daerah, dimekarkan jadi provinsi. Provinsi Yudea dipegang oleh Herodes Antipas. Lalu Galilea juga dijadikan provinsi, diberikan kepada Herodes Archelaus. Dan daerah Samaria diperintah oleh Herodes Filipus. Nah, lalu setelah dijadikan provinsi semua, lalu digabungkan dengan daerah Syria yang sudah eksis sebelumnya. Maka dijadikan satu wilayah kekuasaan dari kerajaan Romawi yang disebut dengan Syria Palestina. Barulah muncul nama Palestina. Sebelumnya enggak ada, ya. Palestina beda dengan Filistin, ya. Filistin di Perjanjian Lama banyak, ya. Filistin yang di Perjanjian Lama awalnya adalah para pendatang juga dari daerah Yunani, ya. Mereka tinggi besar, daerah Filistin. Maka kemungkinan Goliat juga keturunan Eropa, ya. Nah, nama Palestina ini baru muncul di sini, ya. Kaisar yang memberikan nama, Kaisar Hadrianus, ya. Akhirnya daerah itu disebut dengan daerah Syria Palestina, ya, gabungan dari daerah Syria, Galilea, Yudea dan Samaria. Ya, ini 136 Masehi. Ya, karena apa? Karena orang Romawi pusing menghadapi orang Israel. Ya, ini dihajar muncul lagi, dihajar muncul lagi. Kompak bener. Ya, kenapa? Salah satu rahasia utamanya adalah di ibadahnya. Ya, ibadah orang Yahudi, orang Yudea, Yehuda. Mereka memasukkan ritualnya menjadikan Yerusalem sebagai kota suci. Di salah satu liturginya yang diulang-ulang,
ya, sampai sekarang, sampai zaman modern, ada satu liturginya mengatakan sekarang kita bertemu di sini, tahun depan kita bertemu di Yerusalem. Ya, itu salah satu liturgi di dalam ibadah perkabungan mereka karena bait Allah dihancurkan. Jadi mereka meratap reruntuhan yang masih sisa sekarang yang disebut dengan tembok ratapan. Yaitu masih dari zaman dulu. Ya, tembok ratapan itu bukan mereka yang ngomong. Itu adalah ejekan orang-orang bukan Yahudi kepada orang Yahudi. Ya, bait Allahnya hancur. Ya, emang nggak dijagain sama Tuhan. Ya, mereka menyebutnya tembok barat, tapi orang bukan Yahudi bilangnya tembok ratapan. Karena kalau orang Yahudi berdoa di situ, mereka meratap. Ya, mereka merindukan bahwa Mesias akan datang dan memulihkan Israel. Ya kan, suka gitu di Alkitab juga ada kan. Tuhan, kapankah engkau memulihkan Israel? Ya, itu maksudnya adalah menjadi kerajaan yang hebat, ya, yang berkuasa. Lalu nama Israel hilang, ya, hilang sepanjang sejarah, ya, hilang sepanjang sejarah selama hampir 2000 tahun, ya, 1900 sekian tahun. Tetapi orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia, Afrika, Eropa, Asia, Amerika, mereka doanya selalu sama. Tahun depan kita ketemu di Yerusalem. Wah, ini lebih berat daripada pembuangan 70 tahun. 70 tahun ya 2 generasi, ya, bapak sama anak, cucu udah gak kena. Tapi sejak tahun 70 Masehi, sejak Israel dihapus dari peta dunia tahun 136 Masehi, sampai Israel menjadi negara merdeka 14 Mei 1948, peta mereka hilang, ya, di dunia. Dan orang Israel tetap merindukan bahwa mereka akan bertemu kembali di Yerusalem. Itu terus yang digaungkan. Ternyata dengan menghapus peta Israel di dunia oleh Kaisar Hadrianus tidak membuat orang Israel asli, ya, secara keturunan melupakan Yerusalem. Mereka nggak pernah lupa, ya. Ketika di dalam sejarah awal-awal mula penyebaran Islam sampai ke Yerusalem, mereka tidak menyebut dengan istilah Yerusalem. Mereka menyebut Al-Quds atau kota suci. Ya, karena Yerusalem juga dijadikan kota suci nomor 3 di dalam kebudayaan Islam. Ya, tentu yang pertama adalah Mekah, ya, Mekah Al-Mukarramah, lalu yang kedua adalah Madinah Al-Munawwaroh, ya, yang ketiga Al-Quds atau Yerusalem, ya, menjadi kota suci. Maka dibilanglah Yerusalem kota suci 3 agama, Yahudi, Kristen, dan tentunya Islam, ya. Nah, ini garis besarnya tadi. Yerusalem atau Israel yang panjang di kitab Perjanjian Lama dikuasai Israel. Lalu tadi yang sudah dijelaskan, Asyur, Babel, Media Persia, lalu kepada Yunani, lalu kepada Roma, ya, Roma, lalu terakhir jatuh ke tangan dinasti, ya, dinasti ketika Islam menjadi satu gerakan dan kekuatan yang begitu besar dan cepat sekali menyebarnya sampai akhirnya daerah Israel, Yerusalem dikuasai, ya, sekitar abad ke-8, ke-7, ke-8, ya, abad 8, 700 sekian. Ya, maka dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya, menguasai Yerusalem dan Islam diterima dengan baik di sana. Kenapa? Mereka orang Yahudi di Yerusalem, orang Israel lebih benci dengan orang Kristen. Kenapa? Karena dianggap orang Kristen antek penjajah. Ya, jadi mirip di Indonesia, ya. Ya, karena apa? Karena Israel atau Yahudi di bawah hegemoni pemerintahan Romawi. Dan abad keempat, ya kan, Kaisar Romawi masuk Kristen. Ya, masuk Kristen. Dan habis itu kekristenan menjadi agama negara. Maka agama Kristen terdampak, ya, dianggap penjajah Israel. Ya, maka mereka senang dengan
kedatangan Islam. Sampai diterima dengan baik, lalu akhirnya Yerusalem di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah. Kemudian lama itu, ratusan tahun, ya. Dinasti Abbasiyah, lalu dinasti Mamluk. Mamluk ini sama juga, ya, Kesultanan Mesir. Lalu terakhir tahun 1400 sekian kembali dikuasai oleh dinasti Ottoman. Ya, Ottoman ini juga kesultanan. Ini kesultanan semua ini yang disebutkan. Ya, kalau mereka menyebutnya Utsmaniyah. Ya. Lalu sampai kepada Turki modern. Ya, tahun 1920 sekian, Turki tidak lagi menjadi bentuk negara kesultanan tapi menjadi negara modern. Nah, di penghujung Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman itu terjadilah apa yang disebut Perang Dunia I 1914. Ya, Perang Dunia I, Perang Dunia I. Kelompoknya Turki dengan sekutunya perang sama kelompok Inggris dengan sekutunya. Ya, namanya perang, yang menang ya menguasai jadinya, ya kan? Nah, karena Israel di bawah kekuasaan dinasti Ottoman atau Turki, maka karena dia kalah perang, daerah-daerah kekuasaannya dikuasai oleh Inggris dan sekutunya, ya, and the gang. Maka Israel di bawah pemerintahan Inggris, ya. Nah, kemudian Inggris mengeluarkan mandat tahun 1917 disebut dengan Deklarasi Balfour. Ya. Maka Inggris menyatakan bahwa daerah tersebut itu menjadi tanah air bagi bangsa Yahudi. Ya, difasilitasi oleh Inggris. Wah, kok enak kali ya menang perang, terserah yang menang perang dong. Ini mau dijadiin kebun kek, mau dijadiin tempat tinggal, ya terserah. Maka Inggris memfasilitasi bahwa itu menjadi tanah air orang Yahudi. Ya. Lalu orang menjadi tidak puas karena di situ banyak orang dari berbagai bangsa, utamanya orang Arab, ya, orang Arab, termasuk orang-orang Palestina Kristen, ya, ada di situ, cukup banyak, ya. Maka karena ada ketidakpuasan, maka tahun 1937 dikeluarkan apa yang disebut dengan Komisi Lord Field, ya, diberikan opsi bahwa di tanah Israel itu dibentuk dua negara yang koeksis bersama-sama dalam damai, yaitu Israel dan Palestina, ya. Jadi tahun 1937 mulai disuruh udah nggak usah ribut, dua-duanya diakui, ya, tapi harus damai. Tahun 1937. Maka tahun 1947 dikeluarkanlah PBB, baru ada tahun 1945 ya. Baru tahun 1947 dikeluarkan resolusi PBB nomor 181 yang menyatakan bahwa di Tanah Suci ada dua negara, ya, yaitu Israel dan Palestina. Dengan catatan kota Yerusalem Timur tidak boleh dijadikan ibu kota oleh kedua negara. Itu disebut sebagai corpus separatum, kota yang terpisah, ya, tidak punya Israel, tidak punya Palestina, atau boleh ditempati bersama tapi nggak boleh jadi ibu kota. Itu di bawah hukum internasional. Kenapa Yerusalem Timur? Karena Yerusalem Timur itu kota lamanya. Yerusalem Barat yang sekarang itu kota barunya, perluasan kota yang kuno itu. Ya, maka yang Yerusalem kuno atau Yerusalem Timur nggak boleh dijadikan ibu kota oleh kedua negara. Ya, jadi pada saat itu Vatikan setuju, ya, lalu Israel setuju, Palestina tidak setuju, termasuk negara-negara di Timur Tengah tidak setuju, karena tuntutan mereka dari dulu sampai sekarang, ya, adalah tidak boleh ada Israel di peta bumi. Ya. Mereka terutama yang garis keras, ya, mereka minta Israel harus dihapuskan dari dunia ini dengan alasan penjajah. Padahal Israel dijajah ribuan tahun oleh berbagai-bagai bangsa. Nah sayang, ya, ketika Palestina menolak maka Israel, jadi ini kan statusnya kosong, ya, status quo. Ya, maka Israel curi start, mereka proklamasi duluan, proklamasi kemerdekaan. Tentu dengan lobi-lobi ke berbagai negara. Ya, karena pengakuan internasional kan penting. Ya, pengakuan internasional penting untuk menyatakan sebuah negara itu merdeka atau tidak. Ya, nomor satu harus proklamasi, nomor dua harus diakui sama negara-negara lain. Nah, inilah kelihayan lobi-lobi politik dari negara Israel.
Maka tanggal 14 Mei 1948 mereka memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ini dekat-dekat nih dengan hari ini. Ini bukan karena dirgahayu Israel kan, makanya temanya ini kan. Kebetulan ya, kebetulan. Ya. Kemudian begitu Israel menyatakan kemerdekaan, ngamuk negara-negara Timur Tengah. Ya, nggak lama mereka langsung diserbu. Libanon, Suriah, Irak, Yordan, Mesir, Saudi Arabia berkoalisi menggempur Israel. Nah, ini herannya ya. Tiap Israel diserang selalu menang Israel. Ya, jangan yang bandingin yang sekarang. Yang waktu itu baru jadi negara kemarin sore ini masih orok, digempur, diserang balik. Ya, begitu diserang balik ini mereka merangsek lebih luas. Akhirnya sekali perang wilayah Israel nambah 50%. Ya, kenapa? Karena menang perang. Ya memang gitu hukum perang. Ya sama yang tadi perang dunia 1, perang dunia 2, ya kan? Nah, lalu itu enggak panas, tetap panas situasinya. Kalah, lalu Israel tambah luas, daerah Timur Tengah selalu memelihara kebencian kepada Israel. Tahun 1967 terjadi perang lagi, ya. Koalisi Mesir, Yordania, Suriah, Irak, ya. Gempur Israel lagi, diserang balik 6 hari nyerah mereka. Ya, 6 hari nyerah, nanti bisa searching, perang 6 hari. Wah itu taktiknya luar biasa, memang Tuhan karuniakan kejeniusan kepada mereka. Bisa satu lawan rame-rame bisa menang. Ya, kalah jumlah pasukan. Ya, tapi karena taktiknya hebat. Nah, yang paling legend salah satunya adalah perang Yom Kippur. Yom Kippur ini hari raya besar orang Yahudi. Maka mereka sedang hari raya. Ya, orang hari raya ngapain? Ya silaturahmi, ya kan? Maka dianggap lagi lengah. Ya ini unik, padahal ini di Timur Tengah lagi bulan Ramadan. Ya, maka ini dikenal perang Yom Kippur atau perang Ramadan. Lagi bulan Ramadan mereka serang Israel. Ini Mesir dan Suriah pimpinannya. Ya, ini kurang lebih negaranya ya itu juga. Itu pada tahun 73 ini banyak negara yang bantu mereka, yang bantu Israel hanya Amerika. Ya, tapi Palestina didukung Soviet, Kuba, ya negara-negara yang cenderung komunis semua mendukung Palestina, tapi tetap kalah. Ya, tetap kalah. Dan akhirnya melalui berbagai perjanjian damai, sebagian wilayah yang tadinya dikuasai Israel dikembalikan. Seperti Sinai, daerah Sinai dikembalikan kepada Mesir. Tapi ada catatan, jangan ganggu kami lagi. Maka sampai sekarang Mesir hampir tidak berani lagi macam-macam sama Israel. Perang berapa kali kalah terus. Ya, tapi Sinai dikembalikan kepada Mesir. Jordania juga gitu, ada sebagian wilayah Jordania dikembalikan oleh Israel dengan catatan jangan ganggu lagi. Ya. Nah, yang paling rame adalah Palestina. Ya, sampai sekarang. Jadi Palestina ini terbagi 2 faksi. Ya, yang paling heboh mulai tahun 1986. Ya, ketika Yasser Arafat memimpin. Yasser Arafat ini orang yang moderat, istrinya seorang Kristen. Ya. Lalu muncullah satu faksi Hamas. Ya, jadi Palestina ini terbagi dua kelompok politik. Ya, yang pertama Fatah. Fatah ini moderat. Ya, dia yang suka perundingan itu mereka. Tapi ada garis keras namanya Hamas. Ya. Hamas cita-citanya satu, menghapus Israel dari dunia ini. Makanya mereka semua uang yang mereka punya itu dibeli bikin bom, roket dan lain sebagainya. Ya, cita-citanya cuma satu, menghapus Israel dari muka bumi ini. Nah, ini susahnya, ya. Kalau saja, ya, ini berandai-andai tapi make sense. Kalau saja waktu itu Palestina menerima resolusi PBB untuk membagi 2 wilayah, ya, lalu Yerusalem Timur tidak boleh jadi ibu kota, aman-aman. Ya, karena Palestina tidak pernah menerima, lalu perang berulang-ulang, akibatnya apa? Karena menang perang, wilayah Israel terus tambah luas sampai sekarang. Ya, ini mereka modelnya nggak boleh diganggu. Ya. Kalau diganggu, bukan gigi ganti gigi, gigi tambah rahang patah. Ya, mereka berkali-kali lipat. Ya. Waktu berapa hari lalu saya
bawakan firman dari Esther. Wah, saya baca di depannya keren ya, pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel. Dia mau dibantai, genosida, batal ya oleh pertolongan Tuhan. Tapi di pasal 9 kitab Esther, sedih bacanya. Ya, yang mau jahat kepada mereka Haman, bukan cuma Haman dibunuh, nanti baca. Anak-anaknya Haman 10 laki-laki dibunuh semua sama orang Israel. Ya, sama orang Israel dibunuh semua, padahal ini bukan di kampungnya, ini di wilayah kerajaan Ahasiweros. Ya, dahsyat. Dan semua yang benci sama orang Israel dibunuh sama mereka. Di benteng Susan itu aja ada 500 orang dibunuh oleh orang Israel. Ya, mereka begitu. Ya, kalau istilahnya senggol bacok ya kalau zaman sekarang. Macam-macam gue beri lu. Gitu. Tapi dia nunggu. Diisengin dia balas berlipat kali ganda. Ya, yang baru terjadi kan kurang lebih begitu. Kemarin tanggal 7 Oktober ya kalau nggak salah, tahun lalu. Ya, lagi hari Sabat, hari raya, santai-santai, tiba-tiba digempur oleh Hamas. Ya, roket ribuan ditembakkan, merangsek masuk membunuh sebagian orang Israel, dibalas sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ya, waktu Hamas menyerang banyak orang yang benci Israel bilang, wow hebat Hamas. Ya, hebat Hamas, begitu diserang sampai sekarang gak selesai-selesai, sedunia ribut. Jahat, ini kejahatan perang, segala macam. Ya karena mereka udah deklarasi perang. Ya deklarasi perang, kalau gak dideklarasikan berhenti, ya perang belum berhenti. Dan namanya perang, wilayah yang sudah dikuasai gak dikembalikan. Beberapa kali pihak Palestina mau coba berunding damai, tapi tuntutannya gak make sense. Mereka minta damai tapi kembali ke resolusi PBB yang dulu. Bagi dua, nggak mau Israel. Les itu ngajakin perang berkali-kali, ya udah dikuasain sekarang mau minta yang dulu lagi, nggak mau mundur ke belakang. Nah, jadi seperti itu, ya Hamas. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, tentu nama Palestina itu baru ada di zaman Kaisar Hadrianus 136 Masehi, ya. Dan di luar itu ya tidak ada bukti sejarah arkeologi yang mendukung. Kalau Israel bukti sejarah lengkap, ya ada, termasuk di Alkitab jelas. Ya kalau baca Perjanjian Lama tahun kesekian pemerintahan raja ini, wah ada semua disebut. Ya, apakah Israel sekarang sama dengan Israel yang dulu? Sebagiannya iya, ya ada 2 suku yang masih ada, 10 yang hilang. Ya, masih ada. Namun bagaimana sikap kita? Nah, jangan terjebak pada 2 ekstrim. Ada kelompok Kristen yang gila-gila sama Israel. Pokoknya Israel pasti benar karena bangsa pilihan Allah. Ya, baca Perjanjian Lama, orang Israel dihajar Tuhan berulang-ulang. Ya, bisa 1 hari mati ribuan orang dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Karena bandel. Ya, dia umat pilihan, iya. Umat pilihan. Tapi tidak berarti umat pilihan pasti benar. Ya, kalau ngaco dihajar Tuhan juga. Nah, apakah yang dilakukan Israel sekarang salah? Dia membalas. Tapi dia fair enggak? Enggak fair. Ya, enggak fair. Kalau yang sekarang kekuatannya beda jauh banget. Beda dengan dulu 1948, 1967, 1973. Itu dia kecil digempur rame-rame menang. Kalau sekarang Hamas cuma 1 kelompok, dihajar habis-habisan sama dia. Enggak apple to apple. Ya. Tapi bagaimana sikap kita? Saya tidak mengajak Israel, mendukung Israel habis-habisan. Tapi juga tidak menganjurkan mengutuk Israel. Ya, siapa kita mengutuk sesama ciptaan? Ya kan? Zaman saya sekolah dulu bilang sesama biskota dilarang saling mendahului. Manusia sama manusia, kita nggak usah kutak-kutuk ya. Kita bukan Tuhan. Ya, tapi jangan juga membabi buta membela mereka. Ya, kalau pendapat saya pribadi, apa yang dilakukan mereka sekarang, menggempur habis-habisan, ya udah berlebihan. Ya, kalau mereka membalas pada waktu itu masih masuk akal. Ya, lagi hari raya diserang, siapa yang nggak marah? Ya, jadi secara kacamata geopolitik bisa dimengerti. Tapi serangannya sekali dibalasnya sampai ganti tahun, ya sampai sekarang nggak habis-habis. Ya tentu udah berlebihan, ya kalau tidak mau dibilang keterlaluan. Ya, jadi bagaimana ke depannya kita nggak tahu, ya kita nggak tahu. Waktu yang akan menjawabnya,
Yang pasti Israel ada data sejarahnya, mereka memang pernah menjadi entitas sebuah negara yang eksis sampai kemudian di bawah penjajahan dari imperium kepada imperium lainnya. Sedangkan Palestina bukan Filistin, ya. Istilah Palestina baru ada tahun 136 Masehi, itu pun dibuat oleh seorang kaisar yang adalah orang pagan atau orang kafir, ya, bukan dari agama tertentu. Baru itu ada nama Palestina, ya, sampai sekarang. Bagaimana ke depannya? Ya, kita jangan membenci, termasuk Palestina, ya, kita tidak perlu membenci. Itu bukan urusan kita, itu urusan politik internasional. Tetapi tentu yang baik harus kita terus gaungkan. Perdamaian justru harus didukung. Makanya bukan tidak sengaja Tuhan Yesus bercerita tentang orang Samaria yang baik hati, bukan orang Yahudi yang baik hati. Orang Samaria yang dibenci orang Yahudi. Tuhan Yesus bilang, orang Samaria yang baik hati itulah sesamamu, ya. Walaupun beda server. Maka sekarang yang harus dikedepankan adalah kemanusiaan, hak asasi manusia. Perdamaian di atas dunia harus diupayakan. Bukan sekadar karena itu cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 negara kita punya, ya. Tetapi karena itu nilai-nilai universal, ya. Kebenaran umum, moralitas, ya kan. Bagaimana agar dunia lebih baik, ya, lebih aman. Itu menjadi concern kita. Jadi tidak perlu membela Israel habis-habisan, ya, dan juga tidak perlu mengutuk Israel. Begitu juga dengan Palestina. Ya, sebagian orang Kristen terlalu menekankan Kejadian 12. Ya, itu ayat emasnya orang yang mati-matian membela Israel. Ya, padahal orang Israel enggak cinta sama Kristen, enggak. Ya, enggak. Jadi jangan salah. Israel ada orang Kristen, sedikit sekali. Di Palestina ada orang Kristen. Di Israel ada orang Islam. Ya, ada. Bahkan Islam populasinya lebih banyak daripada Kristen di Israel. Ya. Di Palestina orang Kristen dulu banyak. Ya, tapi karena pergolakan politik orang Kristen adalah yang paling menderita di Palestina. Karena menjadi minoritas dan perang lawan Israel. Waktu tahun perang 1967 lebih dari 20% populasi Kristen di Palestina. Sekarang di bawah 5%. Nggak tahan, ya. Mereka akhirnya pergi migrasi ke negara-negara lain. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya bagikan, ya, sejarah panjang, ya, dari kejadian sampai tahun 2024. Luar biasa, ya, dalam 45 menit diselesaikan. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan satu atau dua boleh dipersilakan, kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Pakai mikrofon biar kedengaran. Ya. Pak, saya mau nanya, itu yang Yerusalem Timur itu kan katanya tadi dalam status quo, ya. Nah itu sampai sekarang masih dalam status quo itu apa udah diklaim sama Israel? Iya. Ini kan yang politik terkini menarik nih. Ya, gara-gara apa? Donald Trump memindahkan kedubes Amerika ke Yerusalem. Ya kan? Israel kan ibu kotanya Tel Aviv. Ya, ibu kotanya Tel Aviv. Lalu 2 tahun lalu, ya. Pokoknya belum lama lah. Donald Trump itu memindahkan kedubes kantor kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv dipindahkan ke Yerusalem. Ya. Nah, sebenarnya ini masih statusnya harusnya nggak boleh, tapi pinter dia, ya. Ini lagi kecerdikan politik Israel, dan tentu dengan sekutu Big Brother-nya Amerika, ya, karena populasi orang Yahudi di dunia itu hanya sekitar 15,2 juta. 6,9 juta di Israel, 6 juta di Amerika, cuman selisih 900.000 doang populasi Yahudinya. Maka memang Amerika sangat dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi yang mendunia. Kalau kita pakai YouTube, kita pakai banyak lah
Google, yaitu orang-orang Yahudi yang bikin. Ya, nah ketika dipindahkan sebenarnya itu kedubes Amerika yang dibangun di Yerusalem di perbatasan antara Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur, tapi benar-benar di batasnya. Ya, dia lompat ke belakang, udah Yerusalem Timur. Nah, tapi ini strategi, ya istilahnya nih inisiator atau kompor pertama. Setelah Amerika pindah, mulai negara-negara lain satu-satu ikut-ikutan pindahkan kedubes ke Yerusalem. Ya sebenarnya trik politik. Ya mungkin ke depan mereka cita-cita karena ingat tadi di dalam liturgi mereka. Mereka selalu bilang tahun ini kita bertemu di sini, tahun depan kita bertemu di Yerusalem. Dan orang Israel masih aktif sampai sekarang. Mereka punya kebijakan kalau Anda bisa membuktikan DNA bahwa Anda keturunan Israel, diterima jadi warga negara di sana. Ya, itulah yang dibilang Zionis. Ya, orang-orang bilang dasar Zionis, Zionis. Zionis itu artinya orang-orang yang kembali ke Sion. Sion itu kan Yerusalem, dibilang Sion, kota Allah. Ya, itu Yerusalem. Nah, jadi mereka mau memperkuat negaranya karena orang Israel juga bukan tipe yang anaknya banyak, apalagi istrinya banyak, nggak boleh kan. Ya, maka mereka mengundang orang-orang keturunan Israel di seluruh dunia, kalau bisa buktikan secara DNA keturunan Israel boleh kembali. Nah sebenarnya jadi Yerusalem Timur itu ya status quo. Ya, status quo. Hanya pelan-pelan ya bikin kedubes di perbatasan antara barat dan timur kan ya mungkin nggak tahu ke depannya, namanya trik. Dia nunggu dari sebelah sono cari gara-gara lagi nih. Ya. Cari gara-gara ya mungkin dipancing tapi mereka selalu reaksi ya. Mereka mungkin ada trik-trik lah, kompor-kompor juga. Tapi roket pertama pasti diserang duluan. Diserang, begitu diserang sikat berlipat kali ganda. Ya, itu caranya mereka. Ya, jadi sekarang sebagian, belum semua sih, cukup banyak negara dimulai dari Amerika memindahkan kedubesnya ke Yerusalem. Ya, yang mana harusnya, tapi Yerusalem kan belah dua tadi ingat ya. Jadi yang kota kuno itu Yerusalem Timur, yang Yerusalem Barat itu yang modernnya, pembesaran kota. Ya, pembesaran kota. Ya mungkin itu jawaban saya. Kalau belum puas nanti kita riset sama-sama. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi, ya, jangan banyak-banyak. Baik, kalau sejarah ini biasanya orang bosan, ya, kecuali yang suka sejarah. Ya. Satu, dua. Kalau nanya tentang sejarah Israel ya, jangan sejarah mantan. Ya. Nggak ada kaitannya sama Israel. Saya nanya lagi deh Pak. Itu yang di Yerusalem Timur itu yang dibilang pusat apa namanya apa sih yang kota dengan tiga ini ya, Iya, kota suci tiga agama itu. Kota suci tiga ya, agama. Yang ada Masjid Al-Aqsa. Oh iya. Nah itu dibikin status quo karena hal itu gitu ya Pak? Iya, karena banyak sejarahnya lah, warisan budaya ribuan tahun, kota suci tiga agama. Ya, maka dibilang jangan dijadikan ibu kota, gitu. Yang maksudnya adalah Yerusalem Timur, bukan Yerusalem Barat. Yaudah itu aja Pak. Ya, mau tahu di mana tempatnya nanti kita sama-sama pergi ke sana, ya. Amin. Nah, itu kenapa yang Muslim kayaknya tidak menganggap Yerusalem itu sebagai kota suci? Nah, ini fakta atau asumsi ini? Ini asumsi. Lebih ke asumsi. Tadi saya sebutkan teman-teman Muslim itu dengan jelas di dalam ajaran mereka mengatakan bahwa Yerusalem itu kota suci
terpenting ketiga. Ya, tentu yang pertama pasti di Arab lah ya. Tadi saya sebutkan Mekah Al-Mukarramah disebutnya. Yang kedua Madinah Al-Munawwaroh. Yang ketiga Al-Quds dibilangnya. Al-Quds itu kota kudus, kota suci. Ya, artinya Yerusalem. Dan di dalam doktrin saudara-saudara kita Muslim juga kan meyakini di dalam satu zaman bahwa nabi mereka Muhammad itu melakukan perjalanan, ya entah perjalanan spiritual entah gimana dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa itu di Yerusalem. Ya, walaupun secara kalau kita sajikan data sejarah, ya masjid yang sekarang dibilang Dome of the Rock itu, Masjid Kubah Emas itu baru dibangun tahun 705 kalau saya nggak salah ingat. Ya, sedangkan Nabi Muhammad meninggal tahun 632. Ya, tapi apapun itu namanya doktrin kita nggak usah ikut campur. Ya, yang pasti Masjid Al-Aqsa itu baru ada sekitar tahun 705 Masehi, di mana Nabi yang diyakini meninggal tahun 632 Masehi. Jadi setelah meninggal 70 tahun kemudian baru ada masjidnya. Ya, baru ada masjidnya. Maka ada satu teolog yang bilang itu perjalanan metahistoris dibilang. Jadi melampaui waktu. Ya, karena bingung jelasinnya, ya. Pergi ke masjidnya belum ada. Ya. Jadi ya metahistoris, nggak apa-apa. Kalau doktrin keimanan kan nggak boleh diganggu. Ya kan, nggak boleh diganggu. Ya, itu kepercayaan teologis dari agama tertentu. Ya, jadi seperti itu. Jadi Yerusalem itu penting. Ya, nanti suatu saat kalau ke Yerusalem bisa ketemu saudara-saudara Muslim, bisa ketemu orang Kristen, bisa ketemu orang Yahudi, udah pasti. Ya, jadi sampai sekarang tetap menjadi kota penting. Ya, kota penting di situ, tempat-tempat bersejarah ya, sampai sekarang dan seharusnya ya sampai selama-lamanya gitu.